Shalom. Kita bersyukur kita kembali bertemu, berjumpa di dalam ibadah renungan mingguan melalui online GBI Sigma. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih pada hari ini, di mana kita tahu banyak orang, sebagian orang di luar sana mencari kebahagiaan, kegembiraan, bahkan sukacita di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaan, aktivitas, bahkan di tengah-tengah keluarganya. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada pengalaman yang sangat luar biasa bagi orang percaya. Ada pengalaman yang penuh dengan sukacita yang disediakan, yang disiapkan Tuhan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Di mana kita boleh belajar bersama-sama. Di dalam setiap orang percaya yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya yang sangat luar biasa. Walaupun di dalam keseharian mereka harus berjalan di dalam proses hidup yang sangat menyakitkan. Mungkin ada kekhawatiran di sana, mungkin ada cemoohan, tetapi mereka tetap bersukacita karena mereka percaya bahwa di tengah-tengah persoalan mereka, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga dengan ayat yang akan kita belajar bersama-sama, di mana pengalaman proses hidup di dalam pelayanan mereka, khususnya bagi Rasul Paulus dan Timotius. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Filipi 4 ayat 4, dua kali Tuhan menyatakan, dua kali mereka menuliskan, mengingatkan buat saudara dan saya agar senantiasa bersukacita. Senantiasa bersukacita di dalam kasih Tuhan. Hal inilah yang menjadi catatan hidup kita, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu yang sangat luar biasa, sangat menyayangi dan mencintai saudara dan saya. Ada beberapa hal pengalaman hidup yang ditaruhkan Tuhan di dalam pengiringan Tuhan di dalam kehidupan kedua hambanya ini, yaitu Paulus dan Timotius. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang pertama yang menjadi catatan hidup kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang pertama, mengapa saudara dan saya di dalam kasih Yesus Kristus, yang percaya, yang menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dengan tema dan judul pada hari ini saudara dan saya mendengarkan, hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan sukacita. Hanya di dalam Yesus Kristus saudara mampu bersukacita. Di dalam ayat tadi 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 menjadi catatan saudara dan saya, yaitu hal yang terbesar yang mampu memberikan rasa sukacita bagi kita, bagi saudara dan saya di rumah yang mendengarkan, adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada saudara dan saya. Jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ayat 9 terakhir mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama yang perlu kita ingat, perlu kita renungkan, hal yang terbesar yang mampu memberikan rasa sukacita bagi saudara dan saya adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang kedua, hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan sukacita sejati buat saudara dan saya. Di dalam Wahyu 21 ayat 4,
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Di dalam ayat ini kalau kita renungkan baik-baik, ada catatan buat saudara dan saya. Tuhan mau mengingatkan pada saudara dan saya bahwa segala duka cita, segala kegagalan yang kita rasakan akan segera berlalu. Tuhan sendiri yang akan menghapus air mata kita. Yang penting bagi saudara dan saya untuk memiliki pengharapan dan fokus ke apa yang akan terjadi di depan kita, bukan apa yang sudah terjadi di belakang kita. Ketika dalam duka cita, lakukanlah cara menenangkan hati dan pikiran menurut firman Tuhan. Jadi sukacita itu ketika saudara dan saya meninggalkan hal-hal yang tidak penting yang menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Berjalanlah seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap mengiringi saudara dengan kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya menyertai saudara, menuntun saudara. Dia mau melihat saudara dan saya merasakan sukacita di dalam firman-Nya. Hal yang ketiga, hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan sukacita sejati. Yang ketiga, ketika firman Tuhan diberitakan, mendengarlah dengan rasa sukacita. Mendengarlah dengan rasa sukacita. Ada sesuatu hal yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Bukan hanya mendengar dengan sukacita saja, tetapi kita juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dengan pimpinan kuasa Roh-Nya dalam kehidupan kita. Yang terakhir menjadi catatan kita, hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan sukacita yang sejati. Yang terakhir Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Dia Bapa yang baik, menguatkan hati kita di dalam pekerjaan dan perkataan kita yang baik. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16-17, saudara dapat membaca begitu luar biasanya Tuhan, ya. Dia Bapa yang baik, ya, menguatkan di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam setiap perkataan kita. Saya yakin dan percaya ketika Dia menyertai saudara dan saya di dalam pekerjaan dan aktivitas kita, saudara dan saya akan menerima sukacita itu. Jadi inilah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya ingatkan buat saudara dan saya, hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan sukacita sejati. Tidak ada yang lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.